Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal ONMIPA bidang kimia tahun 2024. Kali ini kita akan membahas soal kimia analitik. Langsung saja kita menuju soalnya. Soal nomor 1, spektra HNMR dari suatu contoh diukur dengan instrumen yang berkekuatan 300 MHz. Hasil pengukuran memunculkan 4 kelompok dengan urutan pergeseran kimia. Ini yang pertama 1,2 ppm, triplet. Terus ada juga ini puncak kuartet 2,5 ppm, setara 2 proton. Satu puncak singlet pada 6 ppm, setara 1 proton. Dua kelompok puncak multiplet di sekitar 6,75 sampai 7 ppm, setara 4 proton. Deskripsi tersebut mencerminkan molekul senyawa. Ini kita disuruh mencari mana yang sesuai, struktur mana yang sesuai dengan data dari spektra HNMR ini. Ada 4 sinyal terdeteksi, berarti barangkali akan jadi ada 4 suasana atom hidrogen dalam molekul tersebut. Nah, untuk melihatnya, kita akan gambarkan dulu masing-masing dari senyawa ini, opsi A sampai E. Nah, ini dia struktur dari masing-masing molekul pada opsi jawaban. 1 hidroksi 2 etil siklohexana, itu yang ini opsi A. Terus para hidroksifenol, itu yang ini yang B. Kemudian benzil etanol, itu berarti yang ini, yang C. Kemudian ortoetilfenol, itu yang D. Yang ini ya. Asam benzoat, itu yang paling pojok kanan bawah. Yang E. Nah, sekarang mari kita analisa satu-satu, ada berapa suasana di masing-masing struktur. Kalau untuk yang A ya, kita mulai dulu dari yang A. Ini ada beberapa suasana hidrogen. Yang pertama yang mengikat O ini 1, H yang di sini, habis itu H yang di sini. Ini beda suasana semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5, kemudian 6, 7, 8, 9. Oke. Ini beda suasana semua, jadi ini akan muncul 9 sinyal. Dibilang kan ada 4 sinyal di sini ya. Berarti yang A tidak mungkin. Sekarang kita cek yang B. Ini ada 1. Tapi OH di sini kan simetris ya, sehingga H pada kedua OH ini memiliki suasana yang sama. Jadi kalau ditandai, nah gini aja. Ini punya suasana yang sama, berarti ini akan memunculkan 1 puncak. Habis itu yang ini akan memunculkan puncak yang sama dengan yang di sini hanya. Ini berarti 2 puncak ya. Akhir ini juga sama ekivalen 3 puncak. Jadi ini 3 puncak. Kita pengennya di soal adalah 4 puncak atau 4 sinyal. Jadi yang B ini bukan. Terus habis itu yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 sinyal atau 7 puncak. Ini berarti bukan juga ya. Terus habis itu yang D. Yang D ini berarti kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sinyal. Terakhir yang E, kita punya 1, 2 ini setara, ekivalen 2, 3, 4. Nah, ini 4
sinyal. Nah, tapi kita perlu cocokkan terlebih dahulu ya, ekivalensi atau jumlah protonnya setara yang mana. Misalkan ini ada H, H di sini yang mengikat O, itu singlet. Berarti yang satu H yang ini ya. Terus habis itu ada yang kuartet. Kita mencari kuartet, nggak ada kuartetnya. Nah, berarti ini bukan juga. Yang E bukan ya. Nah, terus yang mana nih? Nah, ini kita perlu mengartikan atau menganalisa sinyal ini lagi. Di sini kan ada multiplet 6,75 sampai 7 chemical shift-nya atau pergeseran kimianya. Ini setara dengan 4 proton atau 4 atom H. Biasanya untuk puncak multiplet itu dihasilkan oleh H pada cincin benzen. Nah, berarti kita cari nih cincin benzen mana yang memiliki 4H. Nah, itu karena puncaknya atau sinyalnya berdekatan, dia terhitungnya satu puncak multiplet begitu. Nah, yang ada 4 atom H pada cincin benzen itu adalah opsi dari B, ada 4H di cincin benzennya. Kemudian D ini juga sama nih, ada 4H di cincin benzennya. Jadi kemungkinannya sekarang adalah B dan D. Kalau dari sinyal multiplet sama-sama punya 4, sekarang kita analisa yang sinyal-sinyal yang lain. Misalkan untuk yang B ya, ini 4 ini udah menghasilkan sinyal multiplet, berarti sisa 2. Sisa 2 ini itu yang diikat oleh O, ini harusnya singlet. Seharusnya kalau sinyal singlet, ini dia hanya terdapat 1H. Tapi kalau dari struktur yang B ini, dia memiliki 2H. Ya kan, berarti ini tidak mungkin. Nah, sekarang kita analisa untuk yang D. Multipletnya sudah benar, ada 4. Kemudian sinyal singlet ada pada OH ini. Ada 1H ya, benar. Kemudian di sini ada kuartet. Kuartet itu berarti dia harus punya tetangga, atom H tetangga sebanyak 3. Nah, itu yang ini nih. Ini nanti yang menghasilkan kuartet. Jumlahnya adalah 2, ini kan CH2 ya. Berarti benar. Sedangkan yang di ujung sini CH3, ini menghasilkan sinyal triplet. Triplet itu dari tetangganya, jumlahnya 2, 2 plus 1, 3 triplet. Dan jumlah atom H-nya sesuai dengan data di soal, yaitu 3 atom H. So, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi D, orthoethylphenol. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Arus 1 ampere digunakan untuk mendeposisikan ion tembaga dan air di dalam sel elektrolisis. Massa tembaga yang diperoleh pada proses ini adalah 0,4443 gram. Bila 1 Faraday sama dengan 96485 Coulomb, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah, ini pernyataan ya, ada yang hitung, ada yang enggak. Nah, kita analisa dulu saja elektrolisis Cu ini. Elektrolisis, ini kita nggak dikasih tahu anionnya, cuman kationnya aja. Cu2 plus dalam air. Karena di soal sudah diketahui bahwa ada massa tembaga yang dideposisikan atau dihasilkan, berarti tembaga itu dihasilkan dari ion Cu2 plus yang mengalami reduksi. Jadi reaksi di katoda akan jadi seperti ini. Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Nah, endapan itu yang Cu ini. Massa logam tembaga yang dimaksud ya. Terus kalau di anoda berarti adalah H2O mengalami oksidasi. H2O kalau mengalami oksidasi berarti dia menghasilkan gas oksigen. Nah, biasanya kayak gini. Nah, gini ya.
Ini reaksi yang terjadi. Nah, sekarang baru kita periksa A, B, C, D, E-nya. Kalau ada perhitungan, baru kita hitung. Pertama yang A. Ion Cu2+ tereduksi menjadi endapan Cu di anoda. Salah ya, harusnya katoda. Yang B, waktu yang diperlukan untuk proses deposisi adalah 15 menit. Nah, ini kita perlu hitung dulu nih. Kalau dari soal ini, reaksi yang terjadi kan seperti ini ya, seperti di katoda ini. Data yang kita punya adalah arus listriknya 1 ampere, masanya adalah 0,4443 gram. Terus setelah itu kita punya ini, konstanta Faraday-nya kita pakai 96485. Nah, sudah kita saja pakai rumus cepat, massa sama dengan arus listrik dikali waktu dibagi 96485 dikali AR-nya tembaga dibagi muatannya tembaga. Massanya 0,4443, terus arusnya 1, waktunya yang kita cari 96485 ini konstanta, AR-nya Cu adalah 63,5. Ini dibagi Z-nya, muatannya Cu adalah 2+2. Dari sini kita kan bisa dapat nilai T sebesar 1350,18 detik. Nah, ini kalau kita jadikan menit tinggal dibagi 60 saja, maka akan ketemu sebesar 22,5 menit. Ini di sini dibilang 15 menit, berarti salah ya. Yang C, pada proses elektrolisis ini digunakan arus listrik setara dengan 15 coulomb. Oke, arus listrik setara dengan 15 coulomb ini berarti kita mencari muatannya ya. Muatannya. Kebetulan muatan, bukan kebetulan ya, rumus muatan atau Q itu adalah I kali T. I-nya 1, kebetulan T-nya adalah 1350,18 sekon. Nah, berarti berapa coulomb? Ya segini, 1350,8 coulomb. Berarti ini salah, di 15 coulomb ya. Volume gas oksigen yang dihasilkan, asumsi mengikuti keadaan gas ideal adalah 0,105. Nah, ini perlu kita hitung ya. Kita ngitungnya pakai perbandingan mol. Yang dicari kan di sini adalah volumenya oksigen. Yang diketahui adalah tembaga, jumlah tembaga. Pertama kita perlu mencari molnya tembaga dulu. Mol tembaga berarti massa dibagi AR, 0,4443 dibagi 63,5. Ini akan dapat sebesar 6,996 kali 10 pangkat min 3, satuannya mol. Nah, yang perlu kita hitung sekarang adalah spesi yang ada di katoda sama anoda, yaitu elektron. Nah, kita perlu mencari molnya elektron dulu ya. Kalau dari katoda, mol elektron itu akan sama dengan 2 kalinya mol Cu. Ya udah, berarti 2 dikali 6,996 kali 10 pangkat min 3. Ini hasilnya adalah 0,01399. Baru dimasukkan ke sini nih, 0,01399. Ini elektronnya. Kalau mau menghitung mol oksigen, ini kan perbandingan koefisiennya elektron 4, oksigen 1 kan? Berarti molnya oksigen adalah 1/4 dikali molnya elektron, 0,01399. Maka kita akan dapat molnya elektron sebesar, maksud saya adalah molnya oksigen ya. Kita akan dapat molnya oksigen sebesar 3,498 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, sekarang mau dicari keadaan standar. Berarti kan volume sama dengan mol dikali 22,4 kan. Sehingga bisa didapatkan molnya oksigen tadi 3,498 kali 10 pangkat min 3 dikali 22,4. Maka akan diperoleh sebesar 0,078 liter.
Di sini tulisannya 0,105 liter ya, berarti salah. Terakhir, yang perbandingan mol CO dan gas oksigen yang dihasilkan adalah, kalau dari persamaan reaksi ya, molnya CO kan dibandingkan elektron adalah setengahnya, setengah mol elektron. Sementara oksigen seperempat mol elektron. Berarti mol CO harusnya lebih banyak. Berarti perbandingan mol CO dan gas oksigen 1:1. Salah dong. Harusnya CO-nya 2, oksigen 1 begitu. Berarti nggak ada jawabannya ya. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Kadar karbon monoksida di udara ditentukan dengan teknik volumetri yang menggunakan prinsip iodometri. 20 liter sampel udara yang mengandung CO dilewatkan ke dalam larutan iodium pentaoksida I2O5 pada suhu 150 derajat Celcius. Gas iodium yang dihasilkan, ini berarti I2, ditampung ke dalam 10 ml larutan natrium tiosulfat 0,01 molar. Kelebihan tiosulfat dititrasi balik dengan 2,03 ml larutan I2. Kadar CO dalam sampel adalah, oke, ini satuan yang diminta adalah ppm ya. ppm itu berarti kalau ini liter, itu kita harus mencari satuan yang setara dengan ppm dulu. Itu adalah mililiter per kiloliter. Nah, mililiternya punya siapa? Mililiternya ini nanti punya gas CO. Kiloliternya ya berarti sampel udara. Sampel udaranya kita udah tahu nih 20 liter. Nah, volume CO kita belum tahu. Ya sudah, kita hitung dulu saja. Kita hitung sesuai dengan proses yang dilewati oleh gas CO. Tahap 1 kan gas CO dilewatkan ke I2O5. Reaksinya kurang lebih seperti ini kan. Habis itu setelah dilewatkan, dihasilkan gas I2, I2 dari tahap 1 direaksikan dengan Na2S2O3. Reaksinya akan jadi seperti ini. Terakhir nanti Na2S2O3-nya kan ada sisa, maka dititrasilah menggunakan I2 0,01 molar ini. Reaksinya seperti ini. Begitu. Nah, sekarang kita mulai dari tahap 1 aja. Kita misalkan di sini mol CO, molnya CO sebagai A gitu ya. Jadi ini nanti ada A mol. Kemudian kita setarakan dulu I2 sudah sama, O-nya yang belum sama ya. Ini berarti 5, ini juga 5. 5 kali 2, 10, 5, kali 1, 5, tambah 5, 10. Udah pas ya. Molnya CO5 berarti molnya I2 yang dihasilkan. Kan nanti kan yang diproses tahap 2 adalah I2 ya. Jadi kita cari I2-nya. Perbandingan koefisiennya adalah 5:1. Berarti molnya I2 ini akan sama dengan 1/5 dikali molnya CO yaitu A. Ini sama aja A per 5 gini ya. Kemudian dari I2 nih A per 5 nanti akan kita cari sisa dari Na2S2O3. Karena di sini kita tahu jumlah mula-mula Na2S2O3-nya. Gitu ya. Tapi sebelum itu kita setarakan dulu saja ya. Kita setarakan dulu I2 Na2S2O3. Oh, ini berarti ini 2. Ya, ini 2 juga. Nah, begitu. Karena biar rapi kita pakai skema mula-mula bereaksi sisa gitu. Dengan mol mula-mula I2 adalah yang dihasilkan di tahap 1 yaitu A per 5 atau kita pakai desimal aja jadi 0,2 A. Ini 0,2 A. Sementara N2S2O3 itu kita hitung dari sini. Molnya mula-mula ini adalah 10 mili, konsentrasinya 0,01. Berarti 10 mili itu kalau kita jadikan liter jadi 0,01 ya. Kali 0,01 konsentrasi. Jadi 1 kali 10⁻⁴.
Ini 10 pangkat min 4 gitu aja ya. Kemudian I2-nya ini kan habis ya. Maka Na2S2O3 ini akan berkurang sebanyak 2 kali I2 karena koefisien Na2S2O3 ini kan 2, koefisien I2-nya 1. Ini jadinya berkurang 2 kalinya 0,2A jadi 0,4. Nah, so sisanya di sini untuk I2 adalah 0, untuk Na2S2O3 adalah 10 pangkat min 4 dikurangi 0,4A, begini. Nah, terakhir tinggal titrasi. Ini sama kita tarakan dulu. Nah, kalau titrasi berarti jumlah molnya, jumlah mol reaktan-reaktannya akan tepat habis. Sehingga mol Na2S2O3 banding mol I2 itu akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Koefisien Na2S2O3 2, koefisien I2 1. Nah, ini nanti jadinya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa mol Na2S2O3 akan sama dengan 2 kali mol I2. Mol Na2S2O3 adalah yang sudah kita hitung di tahap 2, yang berlebih. Jadi 10 pangkat minus 4 dikurangi 0,4A. Sama dengan 2 kali molnya I2. I2 untuk titrasi adalah 2,03 mili, kemudian konsentrasinya 0,01 molar. Jadinya 2,03 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,01. Nah, dari sini nanti kita bisa dapat nilai A sebesar 1,485 kali 10 pangkat minus 4. Ini satuannya masih mol. So, kita dapat sekarang mol CO dalam sampel udara. Nah, tapi dari definisi ppm tadi, kita nggak cuma mencari mol CO, kita perlu mencari mililiternya CO. Mililiter itu kan satuan dari volume ya. Sehingga kita dengan mengasumsikan dia sebagai gas ideal dan di sini tekanannya nggak tahu berapa, kita asumsikan tekanannya standar jadi 1 atm. Tapi di sini kita tahu suhunya. Nah, jadi step terakhir, ini belum terakhir banget sih. Dari sini kita perlu menghitung volume CO. Volume itu kan adalah, kalau kita pakai gas ideal ya, itu mol kali R kali T per tekanan. Molnya adalah 1,485 kali 10 pangkat min 4, R-nya 0,082. Setelah itu T suhunya ini 150 derajat Celcius, itu kalau kita jadikan Kelvin, itu setara dengan 423. Dibagi tekanannya kita anggap 1 atm gitu ya. Oke. Dari sini kita bisa hitung volume CO adalah sebesar 0,0513 liter. Nah, kita kan pengen jadikan dia mililiter ya. Karena definisi ppm adalah mililiter per kiloliter. CO-nya kita jadikan mililiter, berarti liter ke mililiter kali 1000. Jadinya 51,3 mililiter. Sementara untuk yang udara sampelnya kan 20 liter nih. Kita jadikan kiloliter, tinggal dibagi 1000 juga. 1000 juga ya. Ini berarti ini akan sama dengan 51,3 dibagi, kan 20 liter. 20 liter itu dibagi 1000 jadinya 0,02. Ya, gini ya. Ya, berarti hasilnya adalah 51,3 dibagi 0,02. Hasilnya adalah 2565 ppm. Tapi kok nggak ada jawabannya? Nah, ini yang bikin meragukan adalah di soal ini nggak diketahui jumlah bukan jumlah, nggak diketahui tekanannya berapa. Kan tadi kan kita asumsikan tekanannya 1 atm ya. A few moments later. Oke, setelah saya kulik-kulik kembali gitu ya,
mungkin definisi ppm kita perlu diubah. Kan ppm itu nggak cuma mililiter per kiloliter ya. Bisa juga kita pakai miligram per liter. Nah gitu. Jadi liternya ini nanti punya udara, miligramnya punya CO. Kalau yang hasil perhitungan kita tadi kan kita mengasumsikan untuk menghitung volume CO-nya, kita mengasumsikannya tekanannya 1 atm, suhunya pakai suhu larutan ini kan. Padahal belum tentu. Nah, sekarang kita pakai definisi ppm miligram per liter. Jadi kita perlu mencari berapa miligram CO. Kita hitung dulu di sini. Massa CO berarti kan molnya si CO 1,485 kali 10⁴ dikali mR-nya. CO itu C12O16 berarti 38 ya. 38. Massa CO kita bisa hitung sebesar 5,643 kali 10⁻³ gram. Kalau jadikan miligram kali 1000 aja, jadi 5,643 miligram. Nah, tinggal kita masukkan ke sini rumus ppm kita. 5,643 dibagi liternya dari sampel 20. Nah, dari sini kita bisa hitung, kita dapatkan kadar CO dalam sampel udara adalah 0,282 ppm. Sebentar. Kok masih tetap nggak ada jawabannya ya? 0,282. Tapi lebih mendekati sih daripada tadi kan 2000-an ya. Mungkin ini yang lebih benar daripada yang tadi. Saya coba cari lagi bagian mana yang salah hitung atau salah masukin angka gitu ya. A few moments later. Oh, astaga. Sorry guys. Saya salah hitung MR-nya CO. CO itu kan C12O16, harusnya di jumlah 28 bukan 38 ya. Tadi saya masukkan 38. Oke, kita hitung ulang ya. Saya hitung ulang, harusnya massa CO ini nanti ketemu sebesar 4,158 kali 10⁻³ kalau jadikan miligram jadinya 4,158. Nah, kita masukin aja nih 4,158. Kita akan dapat kadar CO dalam sampel udara dalam ppm adalah 0,2079 atau yang paling mendekat adalah 0,208. So, jawabannya yang E. Nah, tadi salah ini ya, hitung di MR. Oke, nomor 3 ini cukup panjang ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hukum yang mendasari proses penyerapan sinar IR yang menyebabkan vibrasi ikatan dalam molekul senyawa organik adalah hukum Hooke atau osilasi harmonis. Namun demikian, dalam senyawa organik, osilasi tidak sepenuhnya harmonis dan hal ini menyebabkan untuk melihat perbedaan harmonis dan non-harmonis yang hubungannya dengan IR ya, harmonic or unharmonic. Kita lihat tingkat-tingkat energinya. Ini yang warna hijau ini yang harmonik ya. Yang warna biru yang unharmonic, tidak harmonik. Nah, ketika suatu senyawa atau suatu molekul terkena sinar IR, maka akan terjadi eksitasi energi vibrasinya. Ini berarti bisa dari V menjadi V-nya 0 jadi V-nya 1. Nah, kayak gitu. Kalau kita lihat yang harmonik ini, ya ini jarak energinya atau rentang energinya itu selalu sama, yang hijau ini ya. Mau berapapun V-nya. Namun kalau untuk yang unharmonic, yang warna biru, itu semakin ke atas, selisihnya akan semakin kecil nih, lihat. Dari 0 ke 1 segini selisihnya. 1 ke 2 berkurang. 2 ke 3 makin kecil lagi selisihnya. 3 ke 4 juga makin kecil lagi selisihnya. Nah,
kondisi anharmonik ini akan menyebabkan ketika sinar IR inframerah itu kan banyak gelombang cahayanya ya, atau panjang gelombangnya bermacam-macam infrared tuh. Si molekul tidak hanya akan tereksitasi dari 0 ke 1, tapi akan memungkinkan dari 0 ke 2 atau bahkan 0 ke 3. Karena ya tadi, jarak untuk yang anharmonik, jarak tingkat energi satu dengan yang lain, itu semakin kecil atau lebih kecil daripada kalau harmonik. Jadi akan ada kemungkinan untuk naik 2 tingkat atau lebih. Nah, harusnya kalau harmonik itu pengennya kita naiknya 1 tingkat aja. Tapi pada kenyataannya akan ada yang naik 2 atau 3 tingkat langsung ketika terkena sinar IR. Nah, fenomena itu dinamakan sebagai overtone. Nah, ini mana nih yang overtone? Nah, ini yang munculnya puncak overtone. Overtone, kan ada yang normal tone, ada yang overtone. Nah, overtone itu yaitu tadi kenaikan eksitasi yang lebih dari 1 tingkat begitu. Ini contoh spektrum yang ada overtone-nya seperti ini ya. Ini fundamentalnya atau yang normal tone-nya harusnya di 17 cm pangkat min 1. Kalau di overtone itu dia berpola. Kan kalau fundamental itu kan dari 0 ke 1. Kalau overtone dari 0 ke 2 atau 0 ke 3. Ini kalau kita lihat nilainya yang fundamental dibandingkan overtone ini tepat yang overtone 2 kali lipat daripada yang fundamental. Begitu. 3 kali lipat juga bisa ya. Nah, jadi makanya bilangan gelombang 2 atau 3 kali lebih kecil. Jadi jawabannya yang E. Ini sangat teoritis sekali. Kalau mau lebih detailnya, bisa teman-teman cek link pada kolom deskripsi. Bisa baca-baca lebih detail di situ tentang overtone. Anyway, mari kita lanjut ke soal nomor 5. Karakter yang tidak sesuai untuk metode spektrofotometri serapan atom teknik atomisasi dalam tungku grafit atau grafit furnace ya. Oke, teknik atomisasi yang umum itu ada 2. Yang umum ya, yang dasar itu ada flame atomization sama grafit furnace atau tungku grafit atomization. Ada juga teknik yang lain seperti cold vapor atau pembentukan hidrida ada juga. Nah, yang saat ini kita fokus ke tungku grafit aja. Skema dalam chamber atomisasi tungku grafit itu seperti ini. Jadi ada suatu chamber gitu ya. Sampelnya dimasukkan, kemudian dia akan dipanasin nih. Lewat grafit ini dipanasin sehingga sampel ini akan menguap. Nah, ketika menguap dia akan mengalami atomisasi tuh. Baru disinarkan cahayanya, nanti dibandingkan intensitas yang masuk sama yang keluar berapa. Jadi kita bisa tahu tuh berapa yang diserap, nah itu sebanding dengan berapa jumlah atom atau konsentrasi atom dalam sampel. Kurang lebih seperti itu. Nah, karakteristik grafit furnace ini berbeda dengan flame atomization. Kalau flame kan benar-benar dia pemanasannya atau atomisasinya dengan dikontakkan dengan pembakaran langsung. Kalau grafit tidak, dia panasnya aja. Ini beberapa karakteristik grafit furnace, pemanasannya tanpa kontak. Dan dia bertahap. Kemudian dia membutuhkan sampel yang relatif lebih sedikit. Karena dia cuma sekali aja, discrete. Sekali sampel, tunggu keluar hasilnya. Kalau flame dia continuous ya, jadi dimasukin terus. Begitu. Jadi relatif sampelnya perlu lebih banyak untuk flame atomization. Itu aja sih karakteristiknya. Nah, sekarang kita diminta untuk mencari mana yang tidak sesuai. Kita lihat dulu yang A ya. Logam yang dianalisis dapat membentuk senyawa karbida selama proses atomisasi.
Nah ini benar, karbida. Kenapa? Ya karena chambernya ini aja terbuat dari grafit. Grafit itu kan karbon. Jadi akan mungkin metal atau logam yang dianalisa di dalam sini, kena panas dan sebagainya, dia bereaksi dengan grafitnya membentuk karbida. Dan itu memang tidak diinginkan ya. Jadi biasanya kalau untuk logam-logam yang sensitif membentuk karbida, tentu ada modifikasi untuk menganalisa serapan atomnya. Ini benar. Untuk sampel organik dapat langsung dianalisis. Nah, ini jujur aja saya kurang tahu mengenai sampel organik. Yang saya tahu biasanya serapan atom itu untuk logam ya, metal. Kita lewati dulu ya. Yang C, dapat digunakan untuk sampel dengan volume yang sangat kecil ya. Benar tadi kita udah bahas. Dia relatif lebih sedikit daripada flame atomization. Proses atomisasi berlangsung melalui pemanasan atau suhu yang bertahap. Ya, ini bertahap ya. Benar juga. Dapat digunakan untuk analisa logam Hg atau raksa. Ini benar juga. Maksudnya Hg bisa dianalisa dengan atomisasi yang lain. Cold vapor biasanya yang spesifik untuk Hg itu. Tapi Hg juga bisa dianalisa dengan menggunakan graphite furnace atau bahkan dengan flame atomization. Jadi graphite furnace ini tidak spesifik ya untuk logam tertentu, tapi hampir semua logam bisa. Apalagi logam berat ya, bisa. Nah kalau untuk organik ini kurang tahu ya, cuman dari A, C, D, E itu kan benar, kita nyari yang tidak sesuai. Berarti yang B kan. Mungkin kalau maksudnya adalah apa namanya, kandungan logam dalam senyawa organik, bisa ya. Tapi ya perlu di prepare dulu sampelnya, tidak langsung dianalisis seperti itu. Kita lanjut ya. Soal nomor 6. Pernyataan yang tidak tepat terhadap plot atau kurva Van Dimter adalah, nah ini ada kurvanya nih. Enak nih, kita tinggal baca kurva aja sebenarnya. Ini adalah grafiknya. Di sumbu X itu adalah kecepatan fase geraknya. Ini hubungannya kromatografi ya. Kromatografi, tapi kita mencari yang tidak tepat. Nah, kemudian plate height ini atau HITP atau height itu ketinggian plate atau ketinggian, ini bisa diartikan ketinggian kolom yang setara dengan satu plate teoritis. Satu plate itu artinya bisa dalam rentang ketinggian kolom itu sudah terjadi kesetimbangan. Nah, seperti itu. Kan pemisahan kan ada hubungannya dengan kesetimbangan tentunya, baik itu kromatografi atau ekstraksi atau distilasi begitu kan. Jadi itu. Tentu pengennya kalau kromatografi kan dengan panjang kolom yang sesedikit mungkin, pemisahannya semaksimal mungkin. Nah, maka kita pengennya adalah ketinggian kolom yang minimum itu berapa? Nah, ternyata ketinggian kolom yang setara dengan satu plate teoritis ini bergantung pada kecepatan fase gerak. Nah, ini grafiknya ya. Kalau fase geraknya terlalu lambat, untuk membuat satu plate teoritis, kita perlu tinggi yang sangat tinggi, perlu kolom yang sangat tinggi. Tapi seiring ditambahnya kecepatan fase gerak, ketinggian kolom untuk menjadi satu plate itu satu plate teoritis itu makin rendah, sampai pada kecepatan tertentu, dinaikin lagi kecepatannya, ternyata HITP-nya naik lagi, atau ketinggian kolom untuk satu plate teoritisnya naik lagi, naik terus. Begitu. Nah, sehingga kalau dari berdasarkan grafik ini, yang diinginkan itu adalah
seminimum mungkin ketinggiannya segini, berapa kecepatannya. Nah, kita cocokkan dengan yang sumbu, X berapa kecepatan fase geraknya. Begitu. Nah, sekarang kita cek, ini kita nyari yang tidak tepat ya. Yang A, laju alir yang sangat cepat menghasilkan pemisahan yang buruk. Oke, kita lihat ya. Kalau kecepatan fase geraknya sangat cepat, berarti kan misalnya di sini ya. Plate height-nya perlu makin tinggi atau ketinggian kolomnya perlu lebih besar lagi untuk menjadi satu plate teoritis. Artinya semakin terus ini saja, semakin tinggi HETP atau plate height itu maka akan semakin buruk pemisahannya. Semakin rendah HETP, semakin baik pemisahannya. Kenapa? Dengan tinggi misalnya 1 meter, kalau plate atau HETP-nya itu 1 cm, kita bisa buat 100 theoretical plate gitu kan. Artinya pemisahannya 100 kali gitu lah. Tapi kalau HETP-nya 50 cm, kolomnya 1 meter, itu kan cuman dapat 2 plate teoritis saja. Jadi makin buruk, makin banyak plate teoritis yang bisa dibentuk, yang bisa dibuat, maka akan semakin baik pemisahannya. Jadi laju alir sangat cepat menghasilkan pemisahan yang buruk, benar, karena dia meningkatkan HETP atau plate height-nya ini. Ini pernyataan benar ya. Kita nyari yang salah. Yang B, HETP. Yang terbaik dihasilkan oleh laju alir yang tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Benar nih, di sini nih. Optimum kecepatannya. Kalau terlalu lambat, plate height-nya tinggi, terlalu cepat juga sama, plate height-nya tinggi, pemisahan buruk. Berarti ini benar. Yang C, menggambarkan pengaruh laju alir fase gerak terhadap HETP. Benar juga, tadi sudah kita bahas. Laju alir fase gerak berbanding langsung dengan HETP. Nah, kalau dari grafik ini saja ya dia berbanding sih. Berbandingnya, tapi apakah langsung atau tidak kita nggak tahu. Ini datanya dulu. Laju alir yang sangat lambat menghasilkan pemisahan yang buruk. Benar ya, lambat, plate height-nya makin tinggi. Ini benar. Berarti ya udah A, B, C sama E itu kan benar, berarti yang salah adalah yang D. Tentu saja faktornya tidak cuma fase gerak ya. Kalau berbanding langsung itu kan mungkin grafiknya linear, entah naik terus atau turun terus begitu. Ini kan grafiknya melengkung ya. Jadi mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini adalah prinsip atau fenomena terkait metode spektrometri inframerah yang benar. Ini nyari yang benar sekarang ya. Spektra inframerah terjadi karena adanya serapan sinar inframerah oleh molekul yang vibrasi. Ya benar, bervibrasi benar. Sehingga menyebabkan perubahan amplitude vibrasinya. Ini benar. Ya udah dapat dong. Yang berubah amplitudenya ya benar, amplitudenya. Ya ini A, benar, ya sudah jawabannya A ya. Ini kita baca dulu yang B. Untuk molekul air yang strukturnya molekul tidak linear, interaksi dengan inframerah, kemungkinan akan menyebabkan pas vibrasi fundamental. Oke, menentukan ini bilangnya mode vibrasinya 4 ya. Harusnya untuk dihitung 3N minus 6. N itu jumlah atom. Kalau molekul air kan ada 2H, ada 1O, berarti 3. Mode vibrasi fundamentalnya 3 kali 3 minus 6. Jadinya 3. Harusnya 3, berarti ini pernyataannya salah. Munculnya puncak overtone dalam spektra inframerah pada bilangan gelombang 2-3 kali lebih besar dengan intensitas puncak rendah karena sifat osilasi harmonis. Salah ya. Harusnya kalau overtone itu anharmonis. Tadi udah kita bahas di soal sebelumnya. Urutan spektrofotometer inframerah berturut-turut adalah sumber sinar Gancang monokromator, sel, detektor, readout. Oke, biar lebih enak, ini aku tunjukin sketsa untuk spektrofotometer inframerah ya. Ini pertama sumber, dia masuk ke sampel, sumber sinar, sampel nih sel,
terus ini ke chopper, monokromator, baru detektor, readout yang terakhir. Berarti monokromator itu setelah sel harusnya ya. Di sini monokromator terus sel, salah nih, kebalik. Yang pelarut yang digunakan untuk pengukuran inframerah dengan sel natrium klorida adalah kloroform, dioksan, aquades, dan tetraklorometana. Nah ini saya kurang tahu. Mungkin cuman kalau pelarut mungkin disesuaikan dengan sifat natrium klorida ya. NaCl. Karena ini NaCl itu Na dan Cl, ya sebisa mungkin pelarutnya, karena ini mode vibrasi ya, atom dengan massa yang agak berbeda. Artinya mungkin kalau kloroform ada klornya, nah ini berpotensi untuk mengganggu serapan natrium klorida. Tetraklorometan apalagi gitu ya. Mungkin aquades bisa kali ya. Tapi kalau untuk yang kloroform sama tetraklorometan sepertinya sih tidak. Jadi tetap yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kadar hidrogen sulfida H2S dalam 0,68 gram minyak mentah ditentukan dengan cara distilasi dan distilatnya ditampung dalam larutan CdCl2 sehingga membentuk CDS. Setelah endapan CDS dipisahkan dari filtratnya, kemudian dipijarkan menjadi CDSO4. Jika CDSO4 yang diperoleh itu sekian gram, maka kadar H2S dalam sampel minyak mentah tersebut adalah, di sini ada dua proses ya. Pertama, gas H2S itu ditampung ke dalam CdCl2 sehingga dihasilkan CDS. Reaksinya berarti kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Habis itu CDS-nya dipijarkan menjadi CDSO4. Nah, kurang lebih seperti ini. Massa CDSO4-nya diketahui sekian gram. Berapa H2S-nya? Oke. Kita ngitungnya dari tahap 2 aja ya. Kan ini kan intinya adalah menghitung H2S. H2S itu berarti atom yang terlibat terus itu adalah yang S sulfurnya. Nih. H2S jadi CDS, CDS jadi CDSO4. Kita lihat di sini. Ini meskipun kita nggak tahu reaksinya seperti apa ya. CDS sama CDSO4 masing-masing mengandung 1 S, berarti molnya S dalam CDS itu sama dengan molnya S dalam CDSO4. Ini selalu sama nih. Nah, untuk dalam CDS, karena hanya satu CDS, hanya satu S dalam CDS, maka molnya S dalam CDS ini sama dengan molnya CDS. 1 kali molnya CDS. Begitupun untuk CDSO4. Nah, begini. Sehingga mol CDS itu akan sama dengan mol CDSO4. Ini bisa kita hitung dengan massa yang ada di soal. 0,416 dibagi MR CDSO4. CD itu 112 ditambah S itu 32 ditambah 4 kali 16. Karena O-nya ada 4. Maka dari sini kita bisa dapat molnya CDS itu sebesar 0,002 mol. Ini adalah mol CDS-nya. Nah, sekarang kita move ke tahap 1. Kita kan mencari H2S ya. Ini perlu kita setarakan dulu. CD-nya udah sama. Jumlah Cl-nya beda, ini dikasih 2. Oke, sekarang sudah sama. CDS ini sekarang adalah yang bereaksi adalah 0,002 mol. Nah, kita pakai perbandingan koefisien saja untuk mencari berapa H2S-nya. Ini kan kebetulan koefisiennya 1:1 ya, berarti molnya H2S itu sama dengan molnya CDS. Sehingga mol H2S sama dengan 0,002 mol. Begini. Yang ditanya di sini adalah kadar H2S dalam minyak mentah. Minyak mentahnya 0,68 gram. Jadi kita perlu ubah ini menjadi massa ya. Massa H2S berarti adalah molnya dikali MR-nya. H2, 2S, 32 berarti 34. Dari sini kita bisa dapat 0,002
0,68 gram. Massa minyak itu adalah 0,68 gram. Ya, ini kalau kita cari kadarnya, tinggal massa H2S 0,68 dibagi, 0,068 dibagi massa minyak sampelnya 0,68. Sama aja 0,1 atau 10%. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita ke soal berikutnya. Metode analisis yang didasarkan pada kekeruhan dan pengukuran intensitas sinar yang dihamburkan adalah, ini dari kata kekeruhan saja ya, sudah jelas jawabannya turbidimetri. Kekeruhan itu turbiditas. Ya. Kalau kulometri ini berarti ada kulom ada listriknya. Spektrofluorometri berarti ada radiasi sinarnya. Difraktometri ini sama sih, dihamburkan juga sih. Dihamburkan, tapi biasanya difraktometri itu untuk kristal padatan ya. Kalau kekeruhan kan berarti dia cair. Nevelometri ini pakai hamburan juga, tapi dia bukan untuk kekeruhan, tapi dia mengukur kadar protein dalam darah, kalau nggak salah ya. Seperti ini. So, jawabannya yang paling mendekati yang B. Next, soal nomor 10. Larutan sampel senyawa kompleks FeSCN2+ diukur serapannya pada panjang gelombang 580 nanometer dan kuvat berdiameter dalamnya 20 mm. Bila absorptivitas molar 7 kali 10 pangkat 3 liter mol min 1 Cm1, maka konsentrasi larutan tersebut adalah, ini dengan mudah bisa kita selesaikan dengan persamaan hukum Lambert-Beer ya, Beer-Lambert. Kurang lebih seperti ini. A ini absorbansinya, E itu adalah absorptivitas molarnya, B ini adalah panjang kuvat atau diameter kuvat dalam hal ini. Yang C itu adalah konsentrasinya. Cuman di sini kita tidak bisa menghitung karena absorptivitas molar tahu, panjang kuvat tahu dari diameter ya. Kita mau menghitung konsentrasi, kita perlu nilai absorbansinya. Absorbansi di sini tidak diketahui. Yang diketahui malah panjang gelombangnya. Gitu. Jadi untuk soal ini saya rasa tidak bisa dikerjakan ya, kurang data. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman punya cara lain, oh ini bisa nih dikerjakan tanpa tahu absorbansinya, silakan bisa komen di bawah ya, kita biar bisa sharing-sharing. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Berikut ini pernyataan yang benar terkait spektrometri proton NMR adalah, oke ini soalnya teori lagi, spektrofotometri ya. Intinya kan kalau proton NMR atau HNMR itu kan sampel dikenai dengan medan magnet. Nah, gitu ya. Medan magnet. Kita cek aja satu persatu ya. Yang A dulu, semakin besar efek shielding suatu atom H, semakin besar energi yang diperlukan untuk resonansi, semakin tinggi medan magnetnya. Oke. Kalau shielding berarti dia akan memberikan medan magnet induksi yang lebih besar, makin shielding ya. Kalau makin dia shielding, dia makin kecil. Makanya kalau di chemical shift itu yang semakin shielding itu semakin ke kanan, makin deshielding dia makin ke kiri. Nah, tapi apakah semakin besar juga energi yang diperlukan untuk resonansi? Nah, kita coba pakai ilustrasi ya. Nah, seperti ini nih. Ini misalnya atom ya, atomnya ini ya, protonnya lah. Dikelilingi elektron-elektron atau awan elektron. Ketika diberikan medan magnet dari luar, elektron-elektron ini akan memberikan perlawanan medan magnet. Kita misalkan aja medan magnet dari luar B APPL, B applied,
Atau kemudian untuk yang medan magnet dari shieldingnya, untuk kita misalkan Be, maka untuk terjadi resonansi, kita lihat ya, terjadi resonansi itu dia perlu menyerap energi radiasi dengan yang bisa membuat dia tereksitasi atau memberikan supply medan magnet sebesar B0. Nah, B0-nya adalah selisih dari B applied dikurangi B elektronnya, induksi dari elektronnya. Semakin shielding, maka Be-nya akan makin besar. Kalau makin besar Be, B0-nya akan makin kecil. B0-nya makin kecil berarti perlu energi untuk eksitasi atau resonansi itu semakin kecil juga. Nah, ini dibilangnya semakin besar. Nah, berarti ini salah ya, harusnya makin kecil. Begitu. Kemudian yang B, jika proton berikatan hidrogen, maka proton menjadi deshielding. Resonansi terjadi pada medan lebih rendah dan menyebabkan pergeseran diamagnetik. Kalau menjadi deshielding itu ini bisa jadi benar ya. Karena ikatan hidrogen itu kan membuat atom hidrogennya itu tertarik sama misalnya atom yang dengan elektron negatif yang lain. Berarti makin deshielding. Makanya kalau misalnya OH atau NH, chemical shift-nya itu di sebelah kiri itu. Kemudian resonansi terjadi pada medan lebih rendah. Ini benar juga, jadi ada istilah low field, downfield sama upfield ya. Nah, downfield itu yang semakin kiri itu downfield, dia resonansinya pada medan lebih rendah. Sementara yang upfield itu yang semakin kanan, dia resonansinya pada medan yang lebih tinggi. Ini sampai sini benar. Menyebabkan pergeseran diamagnetik. Nah, ini salah satu, setahu saya, pemahaman saya, pergeseran diamagnetik ini adalah mirip dengan efek shielding tadi, dia memberikan medan induksi, tapi biasanya pergeseran diamagnetik ini terjadi pada senyawa aromatik, bukan yang berikatan hidrogen. Begitu, jadi ini masih 50-50 lah. Kemudian yang C, proses relaksasi inti tereksitasi dapat memindahkan sejumlah energinya kepada inti tetangganya melalui pertukaran spin. Benar, jadi kalau resonansi itu dia tereksitasi, relaksasi itu dia dari keadaan tereksitasi kembali ke keadaan semula. Nah, dia tentunya melepas energi. Nah, dia melepas energinya bisa diserap oleh inti tetangga atau proton tetangganya, sehingga menyebabkan puncak NMR menjadi lebih lebar. Atau yang mungkin simpelnya adalah adanya coupling gitu ya, jadi multiplisitas sinyal HNMR. Nah, itu kan makin lebar kan puncak NMR-nya. Begitu. Habis itu yang D. Nah, ini berarti so far benar. Ini kalau bandingkan antara B dan C, sepertinya lebih benar yang C ya. Karena yang B tadi kan pergeseran diamagnetik itu biasanya senyawa aromatis. Itu yang D. Beberapa contoh pelarut yang dapat digunakan dalam operasi PNMR adalah, proton NMR adalah CCl4, CHCl3, D2O. Setahu saya sih CHCl3 bisa. D2O mungkin bisa. Yang lain yang bisa ini contohnya TMS, trimetilsilan, tetrametilsilan. Kalau CCl4 sepertinya nggak bisa ya, dia nggak punya H atau proton spesifik. Proton itu kan H ya, hidrogen ya. Nggak ada hidrogennya, kayaknya sih nggak. Terus atom yang dapat terdeteksi oleh instrumen NMR adalah yang berbentuk lonjong. Apa nih maksudnya lonjong? Yang nggak tahu maksudnya lonjong? S muatan proton ganjil atau S massa neutron ganjil. Benar sih, salah satu harus ganjil. Either itu proton atau neutron. Kalau dua-duanya ganjil juga boleh.
Tapi lonjong ini, entahlah. Kan atom kan ini ya. Kalau bentuk molekul mungkin bisa lah lonjong, tapi kalau atom, I don't think so. Jadi mungkin ini saya nggak yakin ya. Nggak yakin benar. Yang kita carikan yang benar pernyataannya. Jadi kalau saya lebih ke C. Gitu ya. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Data hasil pemisahan dengan menggunakan alat kromatografi gas diberikan sebagai berikut. Ini waktu retensi dari udara sekian, piridin sekian, asetonitril sekian. Lebar puncak setengah tinggi masing-masing adalah 1 menit, 1,2 menit, dan 1,3 menit. Jawaban yang tidak benar adalah, waduh kita mencari yang tidak benar nih. Berarti kita harus ngecek semua ya, kita mencari plat teoritis rata-rata. Wow, faktor selektivitas, HETP, resolusi. Nah, ini teman-teman perlu ini ya, perlu banyak belajar nih tentang kromatografi, perhitungannya. Kita coba lihat dulu ya, apa namanya, visualisasi dari soal-soal ini, dari istilah-istilah di soal ini. Waktu retensi itu adalah waktu yang diperlukan dari dia injection, dimasukkannya fase gerak, sampai dia keluar atau terdeteksi. Nah ini PR, waktu retensi namanya. Ya tiap zat tentunya beda-beda ya. Nah TM ini waktu retensi juga, tapi waktu retensi punyanya fase gerak gitulah. Ya, fase gerak. Atau yang sama dengan fase geraknya. Kan dari masuk sampai keluar itu kan beda-beda ya. Terus habis itu nih lebar puncak setengah tinggi. Nah, lebar puncak tuh ini yang W ini. Tapi kalau setengah tinggi berarti di sini atau W per 2 ini jadi bisa disimbolkan sebagai W per 2. Gitu ya. Ini waktu juga. Ini satunya waktu semua nih. Nah, sekarang rumus-rumus yang berhubungan dengan perhitungan yang di opsi jawaban ini itu kurang lebih seperti ini ya. Ada N. N ini adalah banyaknya plat teoritis. Kemudian ini HETP. L itu panjang kolom. N itu banyaknya plat teoritisnya. Kemudian ini ada S, faktor selektivitas. Terus kita punya R. R ini adalah resolusi. Jadi kita perlu hitung satu-satu nih. Mungkin kita mulai dari yang A dulu ya. Plat teoritis untuk piridin. Kita simbolkan aja piridin ini sebagai B. Asetonitril sebagai A. Karena waktu retensinya dia lebih besar ya. Jadi biar enak aja nanti untuk buat yang A dulu, A dulu. B, piridin. Ini kalau kita mau ngitung, tinggal masukkan rumus 16 kali waktu retensinya 12 menit. 12 menit kuadratin per W. W itu kan lebar puncak. Lebar puncak. Ya ini, lebar alas puncaknya. Kalau yang setengah tinggi itu si piridin 1,2 menit, itu W per 2-nya. Berarti W-nya adalah 2,4. Nah, kita hitung dulu. Sorry, ini 2,4 kuadrat ya. 2,4 kuadrat. Ini hasilnya adalah 400. Wah, salah nih. Berarti jawabannya yang A dong ya. Tapi kita ini dulu deh. Kita cek dulu untuk yang asetonitril untuk menghitung yang plat teoritis rata-rata. Caranya sama juga untuk yang A. NA itu adalah 16 kali TR-nya A, 12,8 kuadrat per, kalau ini 1,3 menit, W per 2-nya, W-nya berarti adalah 2,6 menit. Ini NA-nya akan ketemu sebesar, ini akan ketemu sebesar 387,8. Ini kalau kita
Rata-rata hasilnya juga bukan ini ya. Mencurigakan. Ini berarti salah juga nih yang B ini. Nah, kita hitung dulu untuk yang faktor selektivitas. Ini faktor selektivitas berarti antara asetonitril dengan piridin. Nah, udaranya ini kita anggap dia memiliki waktu retensi yang sama dengan fase geraknya. Kalau kita anggap aja udaranya fase geraknya ya. Atau TM ini jadinya. TM. So, kalau kita mau ngitung yang C itu kan faktor selektivitas, itu S rumusnya. Masukin aja di sini TRA. TRA itu kan 12,8. Dikurangi TM. TM-nya kita pakai udara. Nih. Nah, ini jadinya. Hasilnya adalah 1,07. Sama ya. Nah, ini berarti benar. Sama. Kita cari yang salah ya. Terus HETP untuk panjang kolom 100 meter. Oke, kita hitung dulu. HETP itu kan rumusnya L per N. L-nya itu 100 meter. Per N, N-nya itu kan adalah jumlah plat teoritis kan. Jumlah plat teoritisnya harusnya tadi kita hitung N, oh bentar. N rata-rata ya. N rata-rata kan berarti ini 400 tambah 387,8 bagi 2. Kita hitung dulu deh. Ini 393,9. Ini HETP-nya akan ketemu sebesar 0,254. Meter ya. Ini salah juga ternyata untuk yang D ini. Ini berarti salah juga. Sekarang kita hitung resolusi. Resolusi itu R ya. Kita hitung RAB-nya. A-nya tadi kan asetonitril ya. TRA berarti waktu retensinya 12,8 dikurangi 12 terus 0,5 WA plus WB. WA 1,3 itu kan W per 2 ya, berarti kita pakai 2,6 ditambah WB berarti 2,4. Ingat, karena ini yang diketahui adalah lebar puncak setengah tingginya. Berarti kalau lebar puncaknya yang di alas itu berarti perlu dikali 2 dulu. So, kita akan ketemu RAB-nya sebesar 0,32. Loh, resolusinya salah juga. Ini 0,38 ya, ini ketemunya 0,32. Mendekati sih, cuman salah. Ini mungkin yang dicari yang benar kali ya. Kalau yang benar jawabannya C. Kalau yang nggak benar, A, B, D, E ini nggak benar. Nah, kalau dari saya gitu ya. Kalau teman-teman ada ide lain, jangan sungkan untuk komen di bawah. Mari kita lanjutkan untuk soal nomor 13. Senyawa N-propanol ditentukan MR-nya dengan menggunakan spektrometri massa. Reaksi fragmentasi yang terjadi setelah ditembaki dengan elektron berenergi tinggi adalah sebagai berikut. Nih fragmentasinya. Fragmen yang terdeteksi oleh instrumen spektrometri massa adalah yang terdeteksi itu dia yang bermuatan ya, nggak cuma yang radikal. Jadi yang bermuatan ini terdeteksi, terus ini juga, ini sama ya. Yang ini terdeteksi juga. Ini sama juga, ini sama yang di sini. CH3 plus terdeteksi, CH3 CH2 plus terdeteksi, CH2OH plus terdeteksi. Oke, banyak yang terdeteksi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tentukan saja yang mana yang ada. Kalau yang ini enggak bermuatan. Ini enggak bermuatan juga. Ini tidak bermuatan juga. Ah, ya sudah, jawabannya adalah yang B. Bermuatan semua ya. Gitu. Intinya kita cari yang bermuatan aja. Gitu ya. Karena detektornya
dia pakai medan magnet. Anyway, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 14 ya. Kurva hasil titrasi fotometri diperoleh sebagai berikut. Titrat tambah titran menjadi produk. Ini grafiknya, grafik absorbansi ini ya. Ternyata yang benar berdasarkan kurva fotometrik di atas adalah, oke, ini berarti kan awalnya ada titrat. Di kondisi ini tuh ada titrat. Titrat menunjukkan absorbansi 0, berarti titrat tidak menyerap foton atau tidak menyerap gelombang elektromagnetik pada fotometrinya. Itu titrat. Terus gamma titran sedikit gitu kan. Kan kalau titrat yang awalnya banyak tambah titran sedikit demi sedikit, titrannya habis jadi produk. Nah, jadi di sini dari poin ini sampai sini, ini absorbansinya produk. Ya, ini absorbansi dari produk. Kan makin ditambah titran, produk yang dihasilkan makin banyak. Berarti di sini kita simpulkan titran menyerap gelombang elektromagnetik pada fotometri. Kemudian setelah mencapai titik ekivalen, titratnya habis. Kalau tetap ditambah titran kan berarti tersisa produk dan titran kan. Nah, berarti dari sini ke sini, ini adalah campuran titran plus produk gitu. Kalau kita lihat, ternyata absorbansinya makin naik. Absorbansi makin naik. Artinya ini bukan titran ya, ini produk. Artinya makin ditambah titran, absorbansinya makin naik. Titrannya dia menyerap gelombang elektromagnetik juga. Begitu. Nah, di sini bedanya adalah pada slope atau kemiringan. Nah, kemiringan dipengaruhi oleh apa? Kemiringan ini dipengaruhi oleh absorptivitas molar atau koefisien ekstingsi. Epsilon simbolnya ya. Epsilon ini berarti epsilon produk, ini epsilon titran. Makin curam berarti artinya epsilonnya semakin besar. Ini berarti bisa disimpulkan epsilon produk lebih besar dari epsilon titran. Dari mana tahu? Karena waktu titran mendominasi jumlahnya, slope-nya lebih kecil daripada waktu jumlah produk yang mendominasi. Nah, sekarang tinggal kita cek bersama-sama. Opsi A dulu, titran dan titrat sama-sama menyerap cahaya dengan koefisien ekstingsi yang tinggi. Salah ya, titrat tidak. Produk dan titrat menyerap cahaya. Salah, titratnya tidak menyerap cahaya karena absorbansi titrat 0. Titran dan produk menyerap cahaya, benar. Dengan koefisien ekstingsi titran lebih kecil dari produk. Benar ya, titran lebih kecil dari produk. Alright, jawabannya adalah C. Tapi kita baca juga yang D ya. Titran menyerap sinar dengan kuat, sementara produk tidak menyerap sinar. Salah, produk menyerap sinar juga. Produk titran dan titrat sama-sama menyerap cahaya. Salah, titrat tidak menyerap cahaya. Itu jawabannya yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Pembentukan senyawa hidrida dalam analisis secara spektrofotometri serapan atom biasa dilakukan untuk unsur. Nah, ini atomisasi yang khusus ya. Kalau yang umum kan ada flame sama grafit furnace. Nah, hidrida ini biasanya logam-logam yang mudah untuk hidrida itu adalah yang bisa kita bilang golongan semi logam. Nah, di sini yang golongan semi logam itu adalah AS, arsen. Ya udah, berarti arsen. Gitu ya. Tapi kalau ada yang lain seperti mungkin selenium itu bisa juga, dan unsur yang lainnya gitu ya. Kalau Hg ini biasanya dia pakai cold vapor atau penguapan dingin. Karena Hg itu kan cair ya. Jadi nggak perlu dipanasin dia. Maksudnya nggak perlu terlalu panas untuk dia diuapkan atau
diatomisasikan. Anyway, kita lanjut ke